Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bulan di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bulan akan membahas materi mengenai mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adapun materinya yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian gagasan pokok. Yang kedua, pengertian gagasan pendukung. Ketiga, cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang keempat, cara membuat peta pikiran. Dan yang kelima, cara membuat ringkasan. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Yang keempat, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Supaya lebih paham, mari kita praktekkan sama-sama. Langkah yang pertama, mari cermati teks berikut. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Langkah selanjutnya, kita tentukan kalimat utamanya. Kita beri tanda dengan berwarna kuning, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Setelah ditemukan kalimat utamanya, mari kita tentukan gagasan pokoknya. Adapun gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Langkah selanjutnya, tentukan kalimat penjelasnya. Untuk kalimat penjelas, kita beri tanda warna kuning. Yang pertama, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Selanjutnya, kita tentukan gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung yang pertama, cara membuat kain batik. Yang kedua, tempat asal kain batik. Dan yang ketiga, persebaran kain batik. Itulah tadi cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya kalau sudah ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan membuat peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Ayo kita ingat kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi. Gagasan pokoknya, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pendukungnya, yang pertama, cara membuat kain batik, tempat asal kain batik, dan ketiga, persebaran kain batik. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah peta pikiran. Contohnya seperti yang ada pada gambar ya. Atasnya ada gagasan pokok, dan di bawahnya terdapat cabang-cabang yang merupakan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, peta pikiran yang tadi kita buat bisa kita jadikan acuan untuk membuat ringkasan. Ringkasan merupakan cerita pendek dari sebuah teks yang sudah kita baca. Cara membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama.
Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulakan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Itulah cara bagaimana mencari gagasan pokok, gagasan pendukung, membuat peta pikiran, dan membuat ringkasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.